Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil belajar kami mengenai sopan santun, etika keterbukaan, kesetaraan, dan tanggung jawab. Kami dari kelompok 11 Manajemen Pemasaran B. Lanjut. Di sini meet our team. Kelompok kami terdiri dari yang pertama, Zahra Anindya dengan NIM 21810334186. Yang kedua, Pandu Yandri dengan NIM 21810334192. Yang terakhir, saya sendiri, Anissa Eka Safitri, NIM 21810334194. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sopan santun. Sopan adalah sikap hormat dan beradab dalam berperilaku. Sedangkan santun adalah halus dan baik, budi bahasanya maupun tingkah lakunya. Kemudian sopan santun berarti sikap atau perilaku yang tertib sesuai dengan adat istiadat atau norma-norma yang berlaku dalam pergaulan antar manusia. Sopan santun berarti memiliki sikap saling menghormati, bertutur kata yang baik, rendah hati, dan saling tolong-menolong. Nah, di sini ada beberapa aspek sopan santun. Aspek perilaku sopan santun menurut Supriyanti terwujud dalam 6 hal. Yang pertama adalah tata krama bergaul dengan orang tua. Yang kedua adalah tata krama bergaul dengan guru. Yang ketiga, tata krama bergaul dengan orang yang lebih tua. Yang keempat adalah tata krama bergaul dengan orang yang lebih muda. Yang kelima adalah tata krama bergaul dengan sebaya. Yang terakhir adalah tata krama bergaul dengan lawan jenis. Nah, di antara keenam tata krama ini, kita harus menerapkan setiap tata krama tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, tata krama bergaul dengan orang tua atau tata krama bergaul dengan orang yang lebih tua. Nah, bagaimana cara kita bergaul dengan orang yang lebih tua, yaitu pertama kita bisa menghormati mereka, berikan penghormatan yang pantas terhadap orang yang lebih tua, tunjukkan kalau kalian itu memiliki sikap sopan dan santun, dan hindari perilaku yang tidak pantas. Kemudian, wajib hukumnya bagi kita adalah mendengarkan orang yang lebih tua, dengarkan pendapat dan pengalaman orang yang lebih tua dengan penuh perhatian. Seperti itu. Kemudian, misal tata krama bergaul dengan guru. Bagaimana kita menunjukkan tata krama bergaul dengan guru itu? Misal, hormati posisinya, mengakui otoritas dan keahlian guru sebagai seorang pendidik, hargai peran mereka sebagai guru. Kemudian ketika kita sedang berada dalam kelas, itu sebaiknya kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Mungkin bisa next. Nah, kemudian ada faktor yang mempengaruhi sopan santun. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam pribadi, seperti pengetahuan dan sikap, kemudian kecerdasan dan persepsi, kemudian ada emosi dan motivasi. Nah, pengetahuan dan sikap ini adalah salah satu faktor yang timbul dari dalam kita sendiri. Pengetahuan itu bisa dipengaruhi seperti dengan bagaimana cara kita tahu atau paham atau seberapa banyak kita membaca tentang situasi dan kondisi di sekitar lingkungan, seperti itu. Kemudian ada faktor eksternal, yang pertama adalah faktor sosial ekonomi, faktor kebudayaan, dan faktor globalisasi. Nah, di sini yang
perlu kita soroti adalah faktor kebudayaan dan faktor globalisasi, di mana faktor kebudayaan itu adalah faktor yang sangat-sangat memengaruhi kehidupan kita di masyarakat, terutama kehidupan kita dalam berperilaku di masyarakat. Karena di mana kita lahir, di situ pula kebudayaan pasti akan memengaruhi kita, baik itu dari tutur kata maupun dari tingkah laku kita. Kemudian bisa next. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Pandu. Pada Mas Pandu dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya ada pengertian dari etika. Dari segi etimologis atau asal kata, istilah etika berarti dari kata Latin etios yang berarti kebiasaan. Suatu dianggap etis atau baik apabila sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Selanjutnya, lalu di sini kita membagi etika menjadi dua, yaitu ada etika deskriptif dan etika normatif. Yang pertama ada etika deskriptif. Etika deskriptif merupakan usaha menilai tindakan atau perilaku yang berdasarkan pada ketentuan atau norma, baik buruk yang tumbuh dalam kehidupan bersama, baik dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Yang kedua ada etika normatif, di mana etika normatif ini berusaha menelaah dan memberikan penilaian atas tindakan dengan cara yang berbeda, yaitu dengan menggunakan norma yang dibuat oleh otoritas tertentu. Dengan demikian, apakah tindakan itu etis atau tidak tergantung dengan kesesuaian terhadap norma-norma yang sudah dilakukan oleh sebuah institusi atau masyarakat. Di sini norma yang dibuat itu biasanya oleh pemerintah ya, kalau di Indonesia. Next. Selanjutnya ada 4 aliran etika. Yang pertama yaitu ada aliran deontologis, teologis, etika egoisme, dan etika utilitarisme. Yang pertama ada aliran deontologis, yang berarti deon, yang artinya harus atau wajib dalam bahasa Yunani. Melakukan atas tindakan dengan melihat tindakan itu sendiri. Artinya suatu tindakan secara hakiki mengandung nilai sendiri, apakah baik atau buruk. Kriteria etis ditetapkan langsung pada jenis tindakan itu sendiri. Ada tindakan perilaku yang langsung dikategorikan baik, tetapi juga ada perilaku yang langsung dinilai buruk. Misalnya, perbuatan mencuri, berkhianat, memfitnah, menganiaya, mengingkari janji, apapun alasannya, perbuatan itu tetap dinilai sebagai perbuatan yang tidak etis. Yang kedua ada aliran teleologis. Teologis itu berasal dari kata telos yang berarti tujuan. Aliran ini melihat nilai etis bukan pada pertindakan itu sendiri, melainkan dilihat dari tujuan atas tindakan itu. Jika tujuannya baik dalam arti sesuai dengan norma etika di masyarakat, maka tindakan itu digolongkan sebagai tindakan yang etis. Jika bila suatu tindakan bertujuan jelek, akan dikategorikan tidak etis. Yang selanjutnya ada aliran egoisme. Menetapkan moral-moral pada akibat yang diperoleh oleh pelakunya sendiri. Artinya, tindakan dikategorikan etis atau baik apabila menghasilkan terbaik bagi diri sendiri atau secara individu. Makanya aliran ini disebut aliran egoisme ya, karena memang egois. Yang terakhir ada aliran utilitarisme, yaitu berasal dari bahasa Yunani utilitas, yaitu berguna. Adalah kebalikan dari paham egoisme yang memandang suatu tindakan itu baik jika akibatnya bagi orang banyak atau masyarakat. Dengan demikian, tindakan itu tidak diukur dari kepentingan subjektif individu, melainkan secara objektif pada masyarakat umum. Next. Selanjutnya ada keterbukaan.
Definisi dari keterbukaan adalah perasaan toleransi dan keterbukaan hati merupakan landasan utama untuk berkomunikasi. Keterbukaan dalam berkomunikasi interpersonal adalah salah satu unsur agar komunikasi interpersonal yang dilakukan dapat berjalan secara efektif. Next. Lalu di sini ada 3 aspek keterbukaan komunikasi interpersonal. Yang pertama, komunikasi harus terbuka. Dalam artian, komunikan yang diajak berinteraksi. Hal ini berarti orang tersebut bersedia berbagi informasi yang menurut dia sangat pribadi, tetapi penting diungkapkan agar komunikasi interpersonal yang terjalin menjadi lebih baik. Yang kedua adalah bersedia bersikap jujur. Hal yang dimaksudkan adalah bereaksi secara jujur terhadap interaksi yang dilakukan. Memberikan sikap jujur ini menunjukkan bagaimana reaksi seseorang tersebut terhadap komunikasi yang sedang dilakukan. Yang ketiga adalah kepemilikan. Perasaan dan pikiran yang dimaksudkan dengan hal ini adalah dalam keterbukaan komunikasi interpersonal, seseorang sebaiknya mengungkapkan pemikiran sendiri dan bersedia bertanggung jawab atas pemikirannya tersebut. Selanjutnya, dapat dikatakan keterbukaan komunikasi interpersonal yaitu memberikan informasi mengenai diri yang umumnya tidak diketahui oleh orang lain. Kita menjadi terbuka ketika kita membagikan informasi pribadi mengenai kita, seperti ketakutan, perasaan, keinginan, dan pengalaman kita. Walaupun keterbukaan komunikasi interpersonal tidak mudah untuk diungkapkan, bahkan kepada orang-orang terdekat. Keterbukaan diri dalam komunikasi interpersonal merupakan salah satu hal yang penting. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zahra. Baik, terima kasih. Lalu selanjutnya ada kesetaraan. Kesetaraan adalah prinsip bahwa setiap individu harus diperlakukan dengan adil dan sama, tanpa diskriminasi atau perkataan yang tidak adil. Hal ini berarti bahwa semua orang harus memiliki hak yang sama, kesempatan yang sama, dan perlakuan yang sama di depan hukum dan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Kesetaraan melibatkan pengakuan dan penghormatan terhadap keragaman individu, serta upaya untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan yang mungkin terjadi. Prinsip kesetaraan sangat penting dalam membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Lalu di sini ada 7 jenis-jenis kesetaraan. Yang pertama adalah kesetaraan hak. Setiap individu memiliki hak yang sama di depan hukum dan dalam kehidupan sosial. Ini termasuk hak untuk memilih, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada kesetaraan gender. Kesetaraan gender berarti memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan tanpa membedakan jenis kelamin. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai aspek seperti kesempatan pendidikan, kesempatan kerja, kesempatan politik, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada kesetaraan ras. Kesetaraan ras adalah prinsip bahwa setiap individu memiliki hak yang sama tanpa memandang warna kulit atau rasnya. Hal ini berarti bahwa semua orang harus diperlakukan dengan adil dan sama dalam kehidupan sosial dan politik. Lalu yang keempat ada kesetaraan sosial. Kesetaraan sosial merujuk pada keseimbangan dan keadilan sosial dalam masyarakat. Ini mencakup hak untuk mendapatkan akses yang sama ke layanan sosial seperti perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja. Lalu yang kelima ada kesetaraan ekonomi, yang berarti memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk mencapai kemakmuran dan keberhasilan ekonomi.
Hal ini termasuk kesetaraan dalam hal pendapatan, kesempatan kerja, dan akses ke sumber daya ekonomi. Lalu yang keenam ada kesetaraan budaya, yang berarti menghormati keragaman budaya dan memperlakukan semua orang dengan adil tanpa membedakan latar belakang budaya atau agama. Hal ini juga mencakup hak untuk mengakses warisan budaya dan seni dengan bebas dan tanpa diskriminasi. Lalu yang terakhir ada kesetaraan lingkungan, yang berarti mengakui hak semua makhluk hidup dan memperlakukan alam dengan adil dan sama. Hal ini termasuk kesetaraan dalam hal akses ke sumber daya alam, hak untuk hidup di lingkungan yang sehat, dan hak untuk beradaptasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi lingkungan. Adapun 6 faktor yang dapat mempengaruhi kesetaraan. Yang pertama, kebijakan publik dan hukum. Yang kedua, sistem pendidikan. Yang ketiga, kondisi ekonomi. Yang keempat, kesadaran dan budaya. Yang kelima, teknologi dan akses informasi. Lalu yang terakhir, keterlibatan dan partisipasi masyarakat. Lalu selanjutnya ada tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban atau tugas yang harus dipenuhi oleh individu atau kelompok untuk memenuhi tujuan atau kepentingan yang lebih besar dan melibatkan tindakan, pengambilan keputusan yang tepat, dan pertanggungjawaban terhadap konsekuensi dari tindakan yang diambil. Lalu selanjutnya ada 5 bentuk dari tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab kepada Tuhan. Yang kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri. Yang ketiga, tanggung jawab kepada keluarga. Yang keempat, tanggung jawab kepada masyarakat. Lalu yang terakhir, tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Lalu yang terakhir ada manfaat tanggung jawab. Yang pertama untuk meningkatkan kepercayaan diri, yang kedua meningkatkan reputasi, yang ketiga meningkatkan kepercayaan orang lain, yang keempat meningkatkan hubungan sosial, yang kelima mengurangi risiko, lalu yang terakhir meningkatkan kualitas hidup. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Selebihnya kami mohon maaf bila terdapat kekurangan karena kita masih belajar, mohon dimaafkan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat malam.